Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo, dan di segmen keempat kita juga masih membuka dialog interaktif untuk yang masih mau bertanya. Pemirsa di rumah silakan menghubungi di 08111013210. Baik, sekali lagi kami ulangi, untuk yang ingin bertanya silakan menghubungi kami di 08111013210. Baik, kita kembali tadi membahas putar dengan sengketa tanah yang sebenarnya juga ada kaitannya dengan mafia tanah. Kepada Pak Eri, mungkin Pak dari pihak BPN itu punya mekanisme khusus nggak Pak untuk menangani sengketa tanah yang melibatkan dugaan untuk mafia tanah nih Pak? Ya, di sini masyarakat boleh gitu melapor atau membuat pengaduan mengenai mafia tanah, ada indikasi mafia tanah kepada Satgas. Nanti Satgas mengarahkan kepada masyarakat untuk membuat laporan polisi ke Polres ataupun ke Polda itu. Jadi setelah terbitnya laporan polisi tersebut, baru kita tindak lanjuti ke Satgas Mafia Tanah untuk diverifikasi dulu kasusnya seperti apa, memang ada indikasi mafia tanah atau tidak gitu. Tapi kalau di sini kita bedakan juga yang ada terindikasi mafia tanah dan sengketa biasa Bu ya. Oh ya, sengketa silakan batas, Pak. sengketa apa, macam-macam sengketanya, apa sengketa kepemilikan gitu kan. Jadi kalau ini tanahnya misalnya di kabupaten atau di kota gitu kan Pak. Kalau memang ada sengketa dengan tetangga atau masalah batas gitu, silakan lapor atau buat pengaduan ke kantor pertanahan gitu. Di situ ada seksi sengketa dan perkara yang siap menangani. Jadi permohonan pengaduannya ini itu mohon dilaksanakan mediasi gitu terhadap sengketa tanah milik kami terletak di mana gitu kan. Menunjukkan mediasi. Selanjutnya BPN memang ada target untuk penyelesaian sengketa tanah masyarakat gitu. Di kantor pertanahan itu ada seksi namanya seksi sengketa, penanganan sengketa yang menyelesaikan masalah tersebut. Nanti para pihak yang bersengketa diundang ke kantor pertanahan, mengadakan kayak ini dulu kalau pertemuan pertama itu bahas masalah sengketanya tentang apa gitu, sengketa apa, ini tipologi sengketanya apa gitu. Selanjutnya kalau memang dimungkinkan untuk dilaksanakan mediasi, ya kita mediasi di kantor gitu. Oh, langsung di kantor Pak. Langsung kita mediasi gitu. Para pihak menyampaikan apa ini permasalahannya kan. Akhirnya kita arahkan untuk kita sebagai fasilitator lah gitu. Memfasilitasi masyarakat untuk dilaksanakan mediasi tentang sengketa tersebut. Bila bisa ditempuh jalur damai ya bagus gitu kan. Tapi kalau memang sama-sama ngotot tidak mau bisa sekali ini BPN gitu ya, tindak lanjutnya ya lewat pengadilan gitu. Mungkin di situ dapat yang benar-benar permasalahan bisa diselesaikan lewat jalur pengadilan gitu. Ya, kalau dari BPN sendiri memang kolaborasi dengan aparat penegak hukum sejauh ini apakah hanya dengan kepolisian yang sebagai investigator tadi dan juga jaksa eksekutor, atau ada kolaborasi lain Pak? Ya, kalau ini Satgas Mafia Tanah itu terdiri dari 3 tadi Bu ya. Yang 3 tadi ya hanya. Ini Kanwil BPN, Polda gitu, dan Kejaksaan. Kejaksaan gitu. Sini Pak Kaganwil sebagai pengarahnya gitu. Pak Direskrimum sebagai pengarah juga. Aspidum, asisten pidana umum sebagai pengarah. Kabid 5 yang sengketa ini sebagai ketua gitu. Dan Kasubdit Harda Bangta itu sebagai wakil ketua. Lainnya anggotanya ada dari pihak-pihak polisi gitu, dari kejaksaan, dari BPN. Ya, baik. Kalau dari pihak hukum sendiri Pak Nasar, kalau untuk regulasi atau kebijakan hukum terbaru tuh ada nggak Pak untuk yang mempermudah masyarakat lah dalam hal melindungi hak
atas tanah dari praktik mafia tanah, atau hanya dari 9 peraturan tadi Pak di awal tadi? Jadi begini, kebetulan sudah disampaikan oleh beliau tadi bahwa ada Satgas Mafia Tanah. Betul. Nah, Satgas Mafia Tanah ini, menurut saya ya, Satgas Mafia Tanah ini begitu bagus dalam prakteknya. Nah, kalau dihubungkan dengan untuk menyelesaikan problem tadi, nah, terkadang gini, pelaku ataupun para pihak yang bersengketa, kenapa menghindari yang namanya pengaduan Satgas Mafia Tanah? Iya. Ataupun misalnya enggan mengadukan regulasi yang sudah disiapkan tadi Satgas Mafia Tanah yang tergabung dari Kejati, kemudian Polda, itu tadi dari Subdit Jatanras, Subdit Harta Banta ya, harta dan benda lah. Harta benda. Kenapa? Karena mengkategorikan, menurut kami di lapangan ini, mengkategorikan mafia tanah ini sebenarnya ini adalah kesepakatan di luar perkara. Jadi dibuat itu kesepakatan di luar perkara. Jadi seolah-olah disengketakan. Padahal para pihak ini di belakang ini sudah ada deal-dealan di warung kopi misalnya. Nanti di lapangan kita bacok-bacokan. Tapi coba bayangkan. Di Bengkulu ini begitu hebohnya mafia tanah, tapi ada nggak yang meninggal dibacok di lapangan? Saya rasa belum ada kali ya. Belum ada. Itu indikatornya. Artinya apa? Ini dimungkinkan bahwa kenapa enggan diajukan atau dilaporkan di Satgas Mafia Tanah? Karena tadi regulasi di Satgas Mafia Tanah itu sudah jelas bahwa terkait dari pengadu siapa, legal standingnya, alas haknya, itu semua harus diverifikasi sebelum diproses tadi untuk ditentukan saudara yang mafia atau saudara sebagai korban mafia. Nah, itu yang terjadi. Nah, pengalaman kita sebagai praktisi hukum, saya pernah menguji yang berkenan dengan Satgas Mafia Tanah. Itu 1 minggu kedua sudah ada hasilnya. Nah, itu baru benar, itu betul-betul adanya dugaan mafia tanah. Karena begitu saya verifikasi data, begitu saya verifikasi yang teradu ini betul-betul tidak mempunyai hak terhadap penguasaan tanah klien kami. Kita uji di Satgas Mafia Tanah. Saya uji bukan di provinsi, saya langsung di kementerian. Saya uji, bahkan di Kejaksaan Agung saya buat laporan Satgas Mafia Tanah. Karena di Kejagung ini harus dihitung nilainya, ya kan, terkait dengan mafia tanah ini, maka kita juga adukan di Kementerian ATR dan itu sukses dan selesai. Sukses. Karena begitu hak seseorang itu diambil dengan mafia tanah tadi, sehingga dia tidak ada keraguan-raguan untuk mengadukan di Satgas Mafia Tanah tadi, sehingga hasilnya maksimal. Nah, itu tadi kembali ke Satgas Mafia Tanah tadi, bahwa para pihak ini yang deal-dealan yang terkadang ada itu yang terjadi. Iya. Itu memang sudah ada nyata ya Bapak ya. Yang menjadi problem ini pihak pelapor punya SKT tahun sekian, terlapor punya SKT tahun sekian. Di atas tanah ini ada sertifikat. Nah, pemilik sertifikat ini tinggalnya di mana? Di Jakarta. Nah, ini yang terjadi problem. Artinya yang punya hak milik yang diakui dan secara otentik adalah sertifikat, tapi dia tidak mengelola. Ya kan, negara memberikan hak terhadap sertifikat, tapi kewajiban dia untuk mengelola, memanfaatkan atas tanah ini dia lalai. Makanya sertifikat itu ada pasalnya di belakangnya, ada kewajiban pemilik sertifikat. Betul. Sehingga yang punya SKT, katakanlah dia orang indikator tadi, orang susah, membutuhkan tempat untuk bertanam cabai atau kebutuhan hari-hari, ya dia menjadi korban. Iya, betul. Tapi sanksi hukumnya ini untuk mafia tanah berapa lama kira-kira Pak? Nah, kalau sebenarnya gini, kalau mafia tanah ini
sejauh ini yang kami lihat yang selalu sukses itu sampai dengan peradilan itu adalah pemalsuan dokumen. Oh, Nah, pemalsuan dokumennya. Pemalsuan dokumen. Misalnya memalsukan tanda tangan batas, memalsukan tanda tangan lurah, RT. Itu kadang-kadang sukses itu. Bahkan udah ada korbannya di Bengkulu ini udah banyak tuh. Nah, tapi ya relatif lah, masih ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Gitu. Deal-dealan lah. Iya, oke, baik. Terakhir mungkin Pak Eri memberikan harapan ke depannya ini untuk masyarakat khususnya ya Bapak ya, masyarakat pemirsa di rumah yang menyaksikan dari pihak BPN sendiri untuk waspada terhadap mafia tanah. Silakan Bapak. Jadi di sini kita ada ini apa untuk melindungi masyarakat ya, Bu, ya. Dari mafia tanah ini ada semacam kiat atau arahan dari BPN lah gitu kan. Jadi yang pertama yaitu kita harus mengecek keaslian sertifikat tanah apabila kita membeli gitu kan, ini Bu ya, membeli dari seseorang gitu. Ini kita cek baik lewat aplikasi Sentuh Tanahku maupun kita langsung cek di kantor pertanahan. Yang kedua yaitu jangan berikan atau pinjamkan sertifikat tanah kita kepada orang lain. Betul. Nanti kalau kita dipinjamkan ke orang lain takutnya disalahgunakan, jadikan jaminan bank lah, macam gitu. Itu termasuk kelalaian kita juga betul. Orang lain. Yang ketiga yaitu bertemu dengan penjual atau pembelinya secara langsung. Jadi kalau kita ingin menjual tanah, kita baiknya bertemu secara langsung tanpa pengacara perantara gitu kan ya. Secara langsung, terus masalah nego harganya sebaiknya kita secara langsung. Nanti kalau melalui kuasa takutnya kuasanya dipalsukan gitu. Sertifikat kita harusnya harga tanah misalnya 100 juta. Orang pajar terus 10 juta sertifikat dan kita serahkan nanti dilunasi, tahu-tahu orangnya nggak muncul-muncul lagi dan sertifikat nggak dilunasi gitu. Ini kuasa-kuasa ini harus hati-hati juga. Iya, betul. Ya. Yang keempat yaitu kita harus selalu menjaga tanda batas tanah kita. Betul. Nanti batas ini banyak sengketanya. Padahal tanah itu ya menurut Pak pengacara tadi kan tanahnya semakin berkurang dan orangnya semakin banyak. Bertambah. Jadi kalau tanah itu harusnya kita pagar gitu, kalau rumah gitu kita pagar aja sekeliling tanda batasnya gitu. Sudah itu ya, itu yang kelima yaitu cermati pejabat pembuat akta tanah gitu. Seandainya kita ingin membuat akta tanah ya benar-benar kita mungkin kenal gitu kan, memang orang ini memang PPAT yang selama ini kita tahu selama ini gitu kan, memang profesinya sebagai PPAT dan kita juga sudah pernah ataupun udah kenal dekat lah dengan PPAT-nya gitu. Takutnya ya nanti terjadi pemalsuan atau gimana gitu ya. Oke. Dan yang keenam yaitu cermati akta jual beli gitu. Kita kalau udah membuat akta kita koreksi lagi, mungkin ada kekeliruan atau benar atau tidak identitas dari penjual dan pembelinya gitu. Nanti tahu-tahu bukan nama kita gitu. Ya itu mungkin trik atau kiat dari BPN. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Eri dan juga Pak Nasar. Ini tentunya dalam praktik mafia tanah ada banyak hal yang perlu diperhatikan tentunya melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum dan juga masyarakat serta penguatan sistem pertanahan yang lebih transparan. Diharapkan praktik mafia tanah ini dapat diminimalisir dan juga hak-hak atas tanah dapat dilindungi dengan baik. Akhir kata, Bapak terima kasih banyak. Saya Adila Vidya, pemimpin sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.